wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Kehadiran saya di sini ingin mewawancarai Bapak tentang materi yang saya dapat di pelatihan guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan seorang pemimpin. Nah, di sini ada beberapa yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Saya mulai ya, Pak ya. Siap. Baik, yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait dengan bagaimana saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya berdasarkan pada pengertian dari dilema etika, ya kan. Dilema etika adalah bahwa suatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada kebenaran dan kebenaran, ya kan. Artinya kita harus memilih sebuah kebenaran dan kebenaran, ya kan. Sedangkan bujukan moral adalah suatu dilema di mana kita harus memilih kebenaran dan kesalahan, gitu ya. Dalam hal ini tentunya kami akan melibatkan, ya, pemangku kepentingan sekolah, ya, dalam pengambilan keputusan, walaupun itu merupakan suatu kebenaran dan kebenaran, ya. Apapun yang kita pilih kan tentunya harus berdampak pada orang banyak, ya. Mana yang lebih menguntungkan, ya, lebih bermanfaat bagi banyak orang, khususnya bagi warga sekolah, ya. Walaupun benar dengan benar, ya kan, namun tentunya ada yang lebih, gitu kan. Nah, itulah yang kita ambil, ya. Kami selalu mengedepankan koordinasi, ya, dan komunikasi bersama warga sekolah. Jadi pengambilan keputusan memang harus berdasarkan mufakat, ya, itu akan lebih baik. Namun jika terjadi hal-hal yang terkendala, ya, atau tidak bisa diputuskan secara mufakat, ya tentunya ada pengambilan keputusan secara ini, ya, kepala sekolah harus bisa mengambil keputusan yang bersifat adil dan bijaksana, tentu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang sudah dipikirkan dengan matang, ya. Kemudian terkait dengan bujukan moral ini, ya, karena ini sifatnya memilih baik dengan tidak baik, ya tentu kami akan memilih yang baik, ya, baik dalam arti yang untuk semua, ya, orang atau warga sekolah. Kemudian Baik, yang kedua nih Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Nah, ini dua hal yang sama-sama benar ini berarti termasuk dalam dilema etika, ya. Jadi kita harus mengambil keputusan yang memang dua-duanya sangat berat, ya, sangat baik, gitu kan. Mana yang harus kita pilih? Nah, itu tentunya dengan berbagai pertimbangan tadi, ya, untuk masyarakat banyak, ya, terutama untuk warga sekolah ini mana yang lebih menguntungkan, ya, lebih bermanfaat, gitu kan. Jadi intinya ya untuk kepentingan orang banyak, ya, bukan kepentingan pribadi. Nah, itu yang perlu kita kedepankan, ya, dalam pengambilan keputusan yang bersifat dilema etika, ya. Baik Pak, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Seperti tadi saya jelaskan di depan bahwa dalam pengambilan langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan itu, ya, kami mulai dengan rapat dulu kan dengan tim, ya, atau manajemen sekolah, ya. Kemudian setelah mendapatkan sebuah keputusan, ya, yang mufakat yang sudah kita sepakati bersama, baru kita sosialisasikan kepada guru, ya, warga sekolah yang ada. Jadi nanti keputusan yang kita ambil itu akan kuat, ya, akan mempunyai motivasi yang kuat, ya, untuk bisa merubah keadaan sekolah yang lebih baik, gitu.
Kalau hanya keputusan sepihak nanti kan di perjalanan akan mengalami banyak kendala. Kalau sudah itu mufakat dari semua warga sekolah, tentunya semua akan bertanggung jawab dan akan mendukung. Baik, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, apakah Bapak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya. Ya, tantangan yang saya alami ya, karena memang ini memilih dua hal yang sama-sama baik, sama-sama benar ya. Tentunya ini merupakan suatu tantangan ya, karena kalau salah mengambil keputusan dampaknya juga akan panjang ya, akan berdampak lebar terhadap warga sekolah ya. Maka ya, pengambilannya kan harus benar-benar matang ya, berdasarkan mufakat ya semua warga sekolah ya. Kalau bisa seperti itu ya. Namun kalau tidak bisa ya, kami sebagai pimpinan tentunya punya pijakan ya untuk mengambil keputusan yang semuanya memang harus didukung ya, karena ini untuk kemajuan sekolah. Nah intinya kami mengedepankan komunikasi ya, koordinasi bersama warga sekolah dalam pengambilan keputusan ya, baik itu secara etika ataupun moral ya. Baik, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Manakala kasus itu terjadi kan, pada intinya kasus itu harus segera terselesaikan dengan cepat ya, karena kalau tidak akan berdampak pada orang banyak ya, akan mengganggu stabilitas kinerja sekolah ya. Maka harus diusahakan segera mungkin ya diselesaikan apapun itu permasalahannya, baik kecil ataupun besar ya. Jadi semuanya harus tuntas, segera tuntas gitu. Yaitu tadi dengan mengumpulkan beberapa tim sekolah, tim manajemen sekolah untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan tersebut ya. Tentunya dengan arahan-arahan dari kepala sekolah. Nah, intinya bahwa permasalahan yang ada itu harus segera diselesaikan ya, sesegera mungkin, karena dengan selesainya permasalahan itu kita akan enak ya, jalan dengan baik, kondusif. Baik, jadi tidak ada jadwal ya Pak, tapi segera diselesaikan gitu ya, Ya. tidak menunggu ada jadwal. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah teman-teman kita ya, guru dan karyawan dan semua stakeholder sekolah ya, sangat mendukung sekali apa yang menjadi program dan cita-cita kita bersama. Jadi saya kira kendala itu tidak begitu banyak ya, bisa diatasi ya. Adapun satu atau dua yang kurang respon, yaitu menjadi sebuah tantangan ya bagi pimpinan ya, untuk bisa kiranya mempengaruhi ya atau mengajak mereka untuk bisa mendukung program sekolah. Baik, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, pengalaman yang saya dapatkan dengan adanya berbagai kasus-kasus yang ada ini tentu akan membuat saya lebih matang ya, menjadi seorang pimpinan ya, akan menjadi lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan ya, karena dengan banyaknya kasus-kasus ya, dan kita bisa menyelesaikan dengan baik, itu akan menjadi sebuah pembelajaran, pengalaman bagi kita ya, dan akan terus bisa mendewasakan kita dalam berorganisasi ya, bersikap ya kan, terutama dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih
atas kesempatan yang Bapak berikan untuk saya dapat mewawancarai Bapak dan belajar banyak tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.